Ki Anwar Zahid ini nanti lihat aja nanti. Ini panitia udah bener nih. Ki Anwar Zahid itu ceramahnya kelihatan menarik dan beliau kelihatan alim, kelihatan pinter. Kalau yang ceramahnya itu yang hadir yang di depan tuh cewek yang cantik-cantik. Itu Kiai Anwar Zahid langsung kelihatan cerdas itu. Kecerdasannya Ki Anwar itu meningkat 1000% kalau yang di ceramah itu yang di depan itu cewek yang cantik-cantik itu. Moncer itu langsung gitu. Tapi kecerdasan Kiai Anwar Zahid drop tinggal 5% kalau beliau ceramah di depan duduk istrinya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Al-Mukarram Kiai Haji Nusron Wahid MSI. SS itu super sibuk. MSI masih satu istri. Jadi cuman terus ada PSD, itu tulisannya kan PHD, punya harapan 2. Jadi La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ala qadri miqdaril antim amma ba'du. Pak Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Tengah, Pak Dr. Lampri yang kami hormati. Ini Kanwil yang energik, masih muda, lincah, leadershipnya tinggi. Bapak Kabid, semua yang hadir kami hormati, para Kantah, para Kasih, para Kasubag, Ibu Kabak, dan ibu-ibu semua yang kelihatan cantik-cantik semua. Kalau dari jauh, Bu. Pak Dr. Abdul Jalil kalau mepet, memang benar kalau mepet tadi pasti baunya beda-beda, Bu. Parfumnya beda-beda maksudnya gitu. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ada kesempatan silaturahmi ini yang kedua kali saya ke kantor wilayah Jawa Tengah. Pertama waktu itu 1 minggu setelah kami dilantik ya Bu ya. Pas dilantik hari Jumat, saya Jumatan di sini karena kebetulan Pak, pas 1 minggu saya dilantik itu jadwal saya nengok anak Pak sebetulnya. Jadi anak saya itu mondok di Kudus Bu, usia 8 tahun, lagi nyantri di Kudus sih, boleh ketemunya itu sebulan sekali di hari Kamis sama Jumat di awal bulan. Jadi pas saya dilantik tanggal 21 Oktober, Kamis tanggal 30 Oktober saya ke sini. Jumatnya tanggal 1 pas. Saya ya kan kalau pejabat nengok anaknya hanya nengok anak kan nggak sopan gitu Pak, macam-macamnya ya sekaligus pembinaan lah gitu. Macam-macamnya gitulah ya gitu. Kedua hari ini tadi sebenarnya jadwal saya itu ngisi materi retreat kepala daerah baik gubernur, wali kota maupun bupati di Magelang. Saya mau pulang sebetulnya. Tiba-tiba dikasih tahu sama Pak Mendagri, besok pagi penutupan, semua anggota kabinet diminta hadir. Waduh, kita udah mau pulang, gak jadi pulang terus. Habis acara penyerahan sertifikat sama beliau tadi, akhirnya ya sudah, daripada pulang, bolak-balik, saya manfaatkan untuk, memang saya belum nyekar. Saya belum nyatakan, saya pulang ke Kudus, malam ini dikasih tahu acara sini. Daripada saya balik ke Magelang, mendingan saya ikut pengajian dulu sekalian di sini. Bisa nambah-nambah silaturahmi. Karena memang kalau mau bulan puasa itu kita dianjurkan untuk 3 hal. Pertama silaturahmi, kedua sedekah, ketiga minta maaf. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini silaturahminya sudah, sedekahnya belum tapi sudah diwakili oleh Pak Kanwil ngasih makan. Tinggal minta maafnya, karena itu dalam kesempatan yang baik ini
kami atas nama pribadi maupun atas nama Menteri ATR BPN yang kebetulan menjadi atasan Bapak-Bapak Ibu sekalian mengucapkan mohon maaf lahir batin. Sekaligus selamat menjalankan ibadah puasa dan memasuki bulan Ramadan. Semoga puasa Bapak Ibu sekalian dan ibadah Ramadan lainnya baik itu tadarus, qiyamul lail dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dulu orang tua-tua kita itu silaturahminya kan udah nggak mungkin lagi satu persatu. Dulu orang Jawa itu kalau ngomong minta maaf itu agak sungkan Pak. Selalu orang Jawa itu komunikasinya pakai simbolik. Karena itu orang tua-tua kita dulu kalau menjelang bulan puasa ini, anaknya supaya mau silaturahmi disuruh nganter kue kan sedekah. Kuenya bentuknya apem kan. Nah apem itu simbolik karena dari bahasa Arab afun minta maaf. Jadi simbolik itu apem itu. Tapi sekarang kita lihat di pasar-pasar udah nggak ada jual apem. Sekarang diganti anaknya disuruh nganter kue atau parcel, tapi kan tetap nggak mau minta maaf. Karena udah nggak ada apemnya, nggak ada simbolnya, diganti dengan tulisan selamat bulan Ramadan, mohon maaf lahir batin, ada tulisannya di situ. Di dalam itu kan buah atau apa ada tulisannya biasanya begitu. Nah ini sama aja sebenarnya kalau dulu. Jadi sekarang tradisi orang Jawa sekarang udah lebih outspoken. Kalau dulu semua komunikasi itu kan simbolik. Contohnya wanita kalau dulu kalau dilamar kan ngomong ya atau tidak kan nggak pernah mau Pak. Kalau ya berapa kan ambil megang-megang gini kan gitu biasanya. Dulu kan begitu kan megang-megang gini kalau dilamar dulu kalau cewek itu karena semua itu simbolik orang Jawa itu menarik. Bapak-bapak Ibu sekalian, ikut-ikut pengajian seperti ini kalau di kantor itu hukumnya nggak wajib Bu. Jadi sekali lagi nanti kalau Bapak-bapak Ibu sekalian diundang Pak Kanwil untuk ikut pengajian boleh nggak datang. Karena yang wajib bagi pegawai negeri itu adalah pelayanan kepada rakyat, bukan pengajian yang wajib. Pengajian itu kewajiban individual, ya kan. Tapi kalau kewajiban kita sebagai abdi negara itu adalah pelayanan masyarakat. Jadi boleh nggak datang. Tapi kalau yang suka ngaji, ya monggo nggak apa-apa datang. Artinya datang ya nggak nambah poin, nggak datang juga nggak ngurangi poin begitu. Nah ini saya juga di kantor pusat, sekarang tak tradisikan sebulan sekali malam Jumat, harusnya malam ini. Itu saya ngajak teman-teman yang mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Karena kebetulan saya suka ngaji, tak ajak ngaji bareng-bareng. Kalau habis Jumat, habis sholat maghrib, tak ajak baca surat Yasin, habis itu ngaji hadis kebetulan. Karena kenapa ngajinya hadis? Karena saya tahu teman-teman di kantor ini kan heterogen. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, ada yang yang Salafi juga ada, saya lihat gitu. Semua itu mencari kebenaran. Dan satu-satunya titik temunya adalah kalau ngaji kitab nggak mau kiai, ngajinya adalah hadis. Karena itu saya ajak ngaji hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang kumpulan hadis-hadis yang diyakini itu adalah hadis sahih semua, bisa menjadi rujukan kita bersama-sama. Jadi kira-kira itu, jadi sifatnya kalau kita ini pegawai negeri, jadi kalau ada undangan pengajian nggak usah kemudian meninggalkan tugas. Kalau memang hari ini masih ada tanggung jawab harus memeriksa dokumen supaya besok dokumennya jadi, ya sudah lebih penting memeriksa dokumen itu daripada menghadiri pengajian seperti ini. Karena apa? Pahalanya lebih baik itu lebih banyak melayani rakyat dengan tepat waktu daripada pahala ikut pengajian seperti ini. Pengajian seperti ini paling apa sih dengerin pidato saya, pidatonya Pak Lampir, pidatonya Kiai Anwar Zahid itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan pidatonya tugas melakukan pelayanan kepada rakyat. Kira-kira itu Bu. Mumpung ini mau bulan puasa, kami ingatin, memang manusia itu diciptakan oleh Allah mempunyai 4 sifat. Di dalam diri manusia itu ada 4 nafsu yang saling tarik-menarik. Saling tarik-menarik. Semua manusia mempunyai sifat ini. Mau kiai, mau pejabat punya 4 sifat ini. Pertama itu kata Imam Ghazali nafsu, namanya nafsu hayawaniyah. Semua manusia itu punya sifat, punya nafsu seperti setan, seperti hewan. Hewan itu apa nafsunya? Makan, minum, bercinta, itu hewan. Melampiaskan nafsu itu hewan.
Dan semua pasti seperti itu. Itu hak yang paling termasuk hak dasar itu. Makan, minum, melampiaskan nafsu. Hubungan suami istri, asal halal itu kalau dalam Islam. Tapi sebenarnya manusia itu mempunyai itu. Kalau nggak dihalalkan pun akan cenderung seperti itu. Itu manusia. Nah, yang nomor 2 adalah nafsu namanya syaitoniyah. Nafsu setan. Apa itu setan? Ingin menipu diri, menipu orang lain, melakukan tipu daya, itu cenderung manusia. Bujuk wong itu loh, ngakali wong itu manusia. Sudah, memang itu wataknya seperti itu. Yang nomor 3 itu nafsu sabu'iyah. Sabu'iyah itu apa? Nafsu untuk saling mengakuisisi. Yang besar ingin makan yang kecil. Yang kecil ingin dimakan, yang besar lagi ingin dimakan lagi. Cenderung ingin makan dan sebagainya. Ada nafsu serakah di sini. Lah, 3 nafsu ini bisa hilang semua, dikalahkan dengan 1 nafsu, namanya nafsu malakiyah. Sifat malakiyah itu sifat kemalaikatan. Dan munculnya sifat malakiyah itu biasanya adalah dengan puasa di bulan suci Ramadan ini. Karena itu di bulan suci Ramadan ini adalah untuk menghilangkan 3 nafsu tadi. Kalau kita berhasil memunculkan nafsu malakiyah itu. Dan nafsu ini seperti bayi. Nafsu itu seperti bayi. Kalau dia disusuin terus dia akan tumbuh. Karena itu supaya nafsu ini enggak tumbuh, bayi ini jangan disusuin. Nah, supaya bayi ini enggak tumbuh, maka bayi ini dibunuh. Nafsunya dibunuh dengan apa? Dengan nafsu malakiyah itu, dengan puasa. Karena itu Bapak Ibu sekalian dianjurkan puasa wajib, ada puasa sunat Senin Kemis, yang masih enggak bisa nahan lagi, ini orang kok kalau lihat cewek cantik masih pelilak-pelilik begitu, udah puasa Senin Kemis, tambahi lagi puasa Daud supaya enggak pelilak-pelilik lagi. Ki Anwar Zahid ini nanti lihat aja nanti. Ini panitia udah bener nih. Ki Anwar Zahid itu ceramahnya kelihatan menarik dan beliau kelihatan alim, kelihatan pinter. Kalau yang ceramahnya itu yang hadir yang di depan tuh cewek yang cantik-cantik. Itu Kiai Anwar Hidayat langsung kelihatan cerdas itu. Kecerdasannya Kiai Anwar itu meningkat 1000% kalau yang di ceramah itu yang di depan itu cewek yang cantik-cantik itu. Moncer itu langsung gitu. Tapi kecerdasan Kiai Anwar Zahid drop tinggal 5% kalau beliau ceramah di depan duduk istrinya. Kelekep langsung tidak bisa ngomong itu langsung gitu. Kayak wong pelo itu langsung gitu. Nah, coba buktikan kalau nggak percaya itu istrinya sudah hadir gini. Nah, memang begitu hasil watak manusia itu seperti itu. Pak Lamri ini kalau nggak ada istrinya, gagah sekali gitu. Kalau ada istrinya, nggak begitu itu. Mohon maaf Bu Lamri ya. Nah, begitu Bu. Ini beliau gitu Bu itu Bu. Saya kira itu bisa kami sampaikan. Terima kasih. Moga-moga pengajian ini bermanfaat. Kita ikuti bareng-bareng. Ya kan, moga-moga di bulan Ramadan ini kita tetap istiqomah. Ya kan, sekali lagi saya pesan yang terakhir, tugas kita pelayanan publik dan mempermudah urusan rakyat atau urusan masyarakat. Ini berkali-kali tak pidatokan, ini tak pidatokan lagi. Waktu saya pelantikan sudah tak sampaikan, ini tak sampaikan lagi, mumpung kumpul agak lebih banyak ada kasih kabak dan kasubat. Nabi Muhammad itu pernah dimintain doa oleh suku Badui. Ketika suku Badui itu baru diangkat menjadi kepala suku. Minta doa sama Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya minta doa. Terus didoain sama Kanjeng Nabi. Apa doanya Kanjeng Nabi? Allahumma man waliya amra ummati farofa'a alaihim farfu' alaihi. Ya Allah, kalau ada di antara umatku yang ingin memimpin rakyatku, mau jadi kanwil, mau jadi menteri, mau jadi kantah, mau jadi presiden, mau jadi wakil presiden, pokoknya memimpin urusan umatku, termasuk memimpin urusan pertanahan ini. Farofa'a alaihim,
dalam dia memimpin itu mengangkat harkat dan martabatnya rakyat yang dipimpin, mempermudah urusan yang dipimpin. Apa doa Nabi? Farfa alaihi, angkatlah derajatnya. Sebaliknya Nabi menambahi nutup doanya, Allahumma man amara waliya amra ummati, kalau ada di antara umatku ingin memimpin umatku tadi, termasuk memimpin dunia pertanahan dan ATR BPN ini, tetapi dalam memimpinnya fasyaqqa bihim, mempersulit urusan yang dipimpin rakyatnya. Apa doa Nabi? Fashquq bihi, ya Allah persulitlah hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Bu, tak ingetin, kalau ingin lihat tanda-tanda pejabat itu dulunya baik apa tidak, ketika sudah pensiun, nasibnya susah apa tidak. Masih banyak yang mau datang apa tidak. Kalau pensiun nasibnya susah, udah gak ada yang mau datang, sakit gak ada yang nengok, udah tanda-tanda zaman memimpin itu suka nyakitin orang itu. Nah, moga-moga kita tidak semua termasuk yang itu. Kita harus mengangkat dan mempermudah dan mengangkat urusan rakyat kita. Amin Allahumma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi sambutannya menteri apa sambutannya kiai? Wah, kayaknya lebih pantas jadi kiai daripada jadi menteri. Oke. Itu tadi Pak Nusron sudah berbicara nafsu yang harus kita rem, terutama menjelang Ramadan, dan itu berhubungan dengan pelayanan sampai memunculkan karakter malaikat. Nah, syukur-syukur itu tadi sifat malakiyah itu muncul sehingga ketika kita melayani itu tidak dibarengi nafsu yang nafsu yang lain-lain. Sebenarnya dalam konteks ini ada, kita kembali ke tradisi Jawa lagi, di Jawa itu ada, kenal Kartini Pak ya, R.A. Kartini, kenal ya, punya kakak namanya Sosro Kartono. Jadi Kartini punya kakak namanya Kartono, makamnya ada di Kudus. Nah, di Kaliputu Kudus itu punya lagu yang seperti yang dingendikakan Pak Menteri. Judulnya Sugih Tanpa Bondo. Jadi di situ ada unsur kemanusiaan yang sudah larut menjadi sifat malaikat, sehingga tidak ada mental menyakiti, tidak ada mental mencari uang, tidak ada mental kesombongan dan macam-macam. Disitulah sifat yang harus kita miliki menjelang memasuki Ramadan itu. Untuk menghayatinya, mohon teman-teman Suluk Menara untuk menembangkan Sugih Tanpa Bondo Raden Sosro Kartono. Atau apalah, atau tausiah atau apa yang akan disampaikan oleh Mubalek Kondang Sak Donya Akhirat. Nah, Kyai Anwar Zahid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi ja'ala Ramadhana wasilatan linaili darajati taqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Al-Mukarram Kiai Haji Nusron Wahid MSI. SS itu super sibuk. MSI masih satu istri. Jadi cuman terus ada PSD, itu tulisannya kan PHD, punya harapan 2. Jadi beliau tadi dawuh ke saya, rumahnya di Jakarta ada 2, yang satu udah ada isinya, yang satu masih kosong. Mudah-mudahan barokahnya bulan Ramadan nanti
terisi dua-duanya. Pak Lamri, ini beliau termasuk satu dari 5 menteri di Kabinet Merah Putih dengan kinerja terbaik. Aplaus untuk beliau. Ini saya tadi baca Mas, di itu penelitian dari Roda, jadi riset apa singkatannya itu, lali aku. Pokoknya Research Oriented Development Analysis Institute. Salah satunya beliau, 5 menteri di Kabinet Merah Putih dengan kinerja terbaik. Ini umarok yang ulama, ulama yang umarok. Langka loh di Indonesia nyari pejabat yang seperti beliau itu langka. Karena pejabat itu kan harus bisa mewarisi sifatnya Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu kalau bukan umarok yang ulama, ulama yang umarok susah. Sidik itu jujur, amanah itu terpercaya, tabligh itu aspiratif dan transparan, fatonah itu cerdas. Nah sekarang nyari pejabat yang kayak gitu susah. Nyari yang sidik susah karena sidik minggat gak balik-balik. Makanya pejabat yang sidik udah gak ada. Lah sidik minggatnya gak sendirian, dia bawa pacarnya namanya Fatonah. Jadi Fatonah itu pacarnya sidik katut minggat sehingga pejabat udah kehilangan Fatonah. Tabligh udah dipakai di mana-mana, tabligh akbar, jamaah tabligh, sehingga pejabat udah nggak punya tabligh. Tinggal satu, Fatonah jadi TKW nggak mulai-mulai Mas. Jadi Fatonah jadi TKW yang luar negeri. Loh, amanahnya kan pacarnya sidik. Jadi susah sekarang. Maka mudah-mudahan beliau ini ya bisa sidik, amanah, tabligh dan Fatonah. Karena ujiannya berat. Amanah katut sidik. Tabligh wis tinggu wong akeh, Fatonah dadi TKW gak boleh mulih. Makanya 4-4-nya sudah hilang. Makanya sebentar, ini yang saya hormati Pak Lamri, ini SH, MH. Kemudian para Kabid, Kabak, Kasubag, kepala kantor cabang pokoknya sewilayah Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Kemudian semuanya manusia-manusia pertanahan yang semuanya bau tanah. Ya semuanya bau tanah. Saya hanya akan sedikit mensyarahi apa yang didakwakan oleh Pak Menteri tadi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku menciptakan kalian, ke dalam tanah aku akan mengembalikan kalian, dan dari tanah pula aku akan mengeluarkan kembali kalian untuk menjalani kehidupan yang selamanya. Bapak Ibu, manusia dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan 4 kalimat. Artinya manusia semua, tapi esensinya berbeda, konotasinya berbeda. Yang pertama diungkapkan dengan kalimat al-insan. Coba sama-sama. Nah, itu banyak ayat Al-Quran yang menggunakan kalimat al-insan. Yang paling mudah jenengan hafal ya di surat Al-Asr itu, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insan. Kalau pakai kalimat insan itu artinya manusia dengan segala totalitas kemanusiaannya, zahiran wa batinan, itu insan. Yang kedua, annas, bareng. Contohnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Kalau pakai annas itu artinya
manusia dengan karakteristiknya, dari segi moralitas, dari segi akhlaknya, dari segi karakternya. Yang ketiga, al-bashar, bareng, pakai kata basyarun, qul innama ana basyarun, banyak. Itu artinya manusia dari segi biologisnya. Kemudian yang keempat, Bani Adam, bareng. Ini manusia dari segi genetiknya, bahwa semua manusia itu berasal dari keturunan Nabi Adam. Ini banyak ayat Al-Quran yang pakai ya Bani Adam. Ini manusia dari segi genetiknya, bahwa manusia itu semua adalah keturunan Nabi Adam. Maka Rasulullah menyatakan kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Adam dan Adam terbuat dari tanah. Makanya guyonannya para kiai, ada ibu-ibu kok hobinya belanja, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Nah, ada orang yang sukanya utang ya penggaweannya, ya mungkin dia terbuat dari tanah bank gitu. Ada orang yang sukanya ribut, diajak akur itu susah, dijak rukun niku angel. Berarti dia terbuat dari tanah sengketa yang sertifikatnya belum beres. Ya karena ngurus sertifikat susah mas, itu udah tanah sengketa, sertifikatnya belum beres. Bener, ada orang yang susah diajak ketawa, diajak senyum itu susah, nyaprut betutut, wis ketemu wong merengut nyaprut betutut angel guyune, ya itu mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Ada orang itu setiap dagang rugi, bakulan bangkrut. Mungkin dia terbuat dari tanah longsor itu. Ya. Masuk. Nah gini, manusia ini makhluk yang paling istimewa, paling spesial. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi umpama pabrik, manusia itu produk unggulan. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, saya menerjemah saja. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Ini selalu baik, enggak pernah buruk, wapi tok, ora tahu elek. Allah menciptakan makhluk namanya setan. Welek tok, ora tahu ape. Allah menciptakan makhluk namanya binatang. Nah secara umum binatang itu ada dua. Kelompok pertama disebut an'am. Kalau kiai dulu ngasih makna itu rumangkang. Ini kelompok binatang ternak. Udah saya kasih simbolnya kambing. Bahasa Inggrisnya the wedus. Ini yang kata Pak Menteri tadi, pokoknya uripe cuma nuruti nafsu, nafsu dan nafsu. Simbolnya ada dua, perut dan sedikit di bawah perut. Itu binatang ternak. Yang penting perut kenyang, bawah perut terangsang. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Itu sifatnya an'am, binatang ternak, simbole wedus. Kelompok kedua namanya as-sabu'. Iki satu galak, binatang buas, simbolnya ASU. Ya, saya mau ngomong langsung sambil menghadap ini takut ada yang tersinggung nanti. Ini pokoknya melukai dan menyerang pihak lain. Nah, 4 jenis makhluk ini ngumpul jadi manusia. Makanya manusia itu kolaborasi dari 4 unsur tadi. Ada unsur malaikatnya, ada unsur setannya, ada unsur binatang ternaknya, wedus tadi, ada unsur binatang buasnya, asu tadi. Nah, ini karakternya kan beda-beda. Malaikat itu hobinya, kepuasannya, kebahagiaannya kalau dekat sama Allah. Nah, manusia kalau
lagi menonjol unsur malaikatnya, dia akan ngerasa bahagia banget ketika dekat sama Allah. Tahajud berlama-lama, zikir berlama-lama, itu lagi menonjol unsur malaikatnya. Kepuasan dan kebahagiaannya ketika dekat sama Allah. Baca Quran, nikmat, bersedekah, nikmat, itu pas muncul unsur malaikatnya. Nah, setan itu kepuasannya kalau mengganggu dan menyesatkan pihak lain. Mengganggu dan menyesatkan pihak lain. Tadi binatang ternak yang simbolnya wedhus tadi, itu kepuasan dan kebahagiaannya kalau nafsu terlampiaskan. Ya, simbolnya tadi perut sama sedikit di bawah perut. Pokoknya rabenan panganan, rabenan panganan, rabenan panganan. Lah, binatang buas, asu tadi, hobi dan kepuasannya kalau menyerang dan melukai pihak lain. Makanya maaf ya, kadang ono wong senengane ngelarani, senengane ngelarake, biasanya lah terus diunek-unekke, oh asu. Itu ndak salah, ndak salah. Karena memang manusia itu juga mengandung unsur asu. Duh, ono wong sing dipikir mek panganan. Biasanya kan dilokno apa? Wedhus, ini pengajian omongan mangan. Iku wedhus nganggo BH ya. Ono wedhuse nganggo BH saiki. Ini pengajian kok mangan. Biasanya lak dilokne ngono. Oh wedhus iki. Ndak salah, karena memang manusia itu juga mengandung unsur wedhuse ndingkluk wedhuse. Mau dipangan saiki dilepeh. Orang yang sukanya menyesatkan, membingungkan, menyesatkan, membingungkan, menyesatkan, membingungkan, biasanya dilokne dudu wong setan. Ya bener, tidak salah itu, karena memang manusia juga mengandung unsur setan. Nah, ada orang kok apian karo sopo wae apik, seneng nolong, suka membantu, karo sopo-sopo dekat. Iku biasanya dilokne dia bagaikan malaikat tak bersayap. Lu biasanya lah ngono, kau adalah malaikat penolongku, sertifikat piroai gratis. Loh iya toh, ini terkenal dekat dengan rakyat, tapi yo kawendel, cuma onku resikone mas, resikone berat ngono biasanya. Engko sik tenang-tenang engko sik lho. Lho iya, biasanya lah diomong kayak gitu ya. Dia adalah malaikatku. Itu pas muncul unsur malaikate. Nah, sekarang gini Bapak Ibu ya. Ana wong ning donya sing dibangun kok karaktere wedhus. Ngapunten ya. Ada orang di dunia sing digedhekno ku sifate wedhus. Uripe mek rabenan panganan, rabenan panganan, rabenan panganan. Sing diurusi mek donya. Nah, orang seperti ini besok di akhirat bentuke dadi bentuk wedhus, rupane rupa wedhus, modele model wedhus. Soale ning donya kelakuane kaya wedhus. Duh, jenengan kan sering pireng to kiai-kiai lek ngaji. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, orang itu besok tangi teko alam kubur menuju ke mahsyar, wake sing wujude dudu wujud menungso. Ana wong tangi teko alam kubur ku wujude celeng. Sapa iku? Ya wong sing nalika ning donya kelakuane kaya sing banter to, gak usah isin. Wong sing nalika nang donya prilakune kaya celeng. Ini besok di akhirat bentuke enggak bentuk manusia, tapi bentuk celeng. Iku hadise Kanjeng Nabi sahih hadise, gak usah tak waca Mas, percuma wong ngono-ngono ku diwacana hadis. Percuma wis pokoke diterangno matenge ngono ae. Lho sampean nak sering pireng to kiai-kiai nerang ngono. Ana wong tangi teko alam kubur, rupane rupa jaran. Sapa iku? Ya wong sing nalika nang donya kelakuane kaya jaran. Ana tangi teko alam kubur rupa babi.
Siapa? Orang yang waktu di dunia perilakunya koyok babi. Ngono. Nah, ngapunten saiki ya. Ana wong ning donya sing dibangun kok sifate setan. Sing digedhekno iki lho sifate setan. Senengane bingungne nyasarne, bingungke nyasarke, bingungke nyasarke. Ya wong iki sok ning akhirat rupane rupa setan, bentuke bentuk setan, modele model setan, dikumpulkan dengan setan, dikerentat bareng karo setan, dicancang bareng karo setan. Ya jelas manggone ning neraka. Ah saiki ana wong ning donya kujan api. Wong ngene iki, orang seperti ini yang besok akan dikumpulkan dengan para malaikat. Tempatnya di mana? Di surga. Bahkan dia lebih mulia daripada malaikat. Dan malaikat tunduk. Sampean-sampean iki iso menawa kok sida mlebu swarga, menawa sida. Tapi potongannya kok ya akeh sing gak sida iki, Mas. Lho wong sertifikat gratis sik mbok tarik kon bayar ae kok. Ngono kok dikongkon swarga lho, swarga teko ndi? Asli itu konggone menteri gratis. Nek pengen cepet ya kudu sakmene. Ana iku wonge napa jokan iku lho Mas. Teko wonge, teko wonge. Lho wonge guyu wonge. Manusia itu nanti di surga derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat takluk, malaikat tunduk. Kok bisa? Ya iya. Karena manusia bisa mencapai sifat malaikat yang beliau tadi sampaikan, mempunyai nafsu malaki tadi. Itu butuh perjuangan berat. Harus bisa menaklukkan sifatnya binatang ternak. Harus bisa membunuh sifatnya binatang buas. Harus bisa membunuh sifatnya setan. Baru bisa sampai pada tingkat sifatnya malaikat. Nah kalau malaikat dia baik, ya wajar. Malaikat itu enggak dikasih unsur setan, enggak ada unsur binatang ternaknya, enggak ada unsur binatang buasnya. Lah kalau malaikat baik ya lumrah, wajar. Lah kita manusia loh, dikasih unsur binatang ternak, ada unsur binatang buasnya, ada unsur setannya, tapi kita bisa memeranginya, kita bisa mengalahkannya, minimal kita bisa mengendalikan. Makanya besok di surga malaikat itu jadi pelayan sampean. Sampeyan suruh apa-apa manut, kat malaikat mrene kat, aku kesel pijitono kat. Nggih Den ngono. Kat aku pengen duren kat, aku pengen duren kat. Nggih Den. Malaikat itu jadi pelayan sampeyan. Nah anane klopo ya klopo. Jadi gini Bapak Ibu, di dunia ini sekarang udah bisa kita baca siapa orang yang nanti akan masuk surga, siapa orang yang nanti akan masuk neraka. Udah bisa dibaca. Kok bisa? Lah iya. Udah bisa. Orang di dunia kalau yang dibangun karakternya setan, yaitu nanti yang akan jadi temannya setan di neraka. Kalau di dunia yang dibangun karakternya malaikat, yaitu yang akan dikumpulkan dengan malaikat di surga. Wis ketara. Inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Wong ning donya keapian nganti tekan akhirat ya apik. Wong ning donya keelekan nganti tekan akhirat ya elek. Jadi sifat dan karakter manusia di dunia ini dibawa terus sampai akhirat. Modelnya sampean kok koyo gak percaya. Saya kalau menggambarkan gini, manusia itu tanaman, nggih. Dunia itu ibarat sawah. Lah akhirat itu rumah. Ada tanaman di sawah, kayunya lurus, dipotong, ditegor, dibawa pulang. Sampai rumah tetap lurus. Ana wong ning donya lurus akidahe, lurus iman takwane, lurus akhlake, dipotong del innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dibawa sampai tekan akhirat ya tetap lurus. Surga. Ada kayu di sawah, kayunya bengkong, ditegor del, digawa mulih, tekan omah kayune tetep bengkong. Ana wong ning donya kok bengkong ibadahe, bengkong imane, bengkong takwane, diketok del innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dibawa sampai tekan akhirat tetep bengkong neraka. Saiki wis ketara. Lho nggih, makane wong ngamukan gak oleh mlebu swarga.
Lapo? Lho iki nek dilebokno swarga ning kono ngamuk engko. Ngamuk kanca-kancane. Ganggu lingkungan swarga. Ya penduduk swarga bingung, sapa sing nglebokno cah iki rene? Lho, la taghdab walakal jannah. Aja ngamukan nek pengen mlebu swarga. Lek ngamukan gak iso mlebu swarga. Dan ngamukan niku tandane wong bodoh. Tandane wong bodoh ku ngamukan. Kenapa? Karena dia nggak bisa menghadapi masalah, dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Ku tandane. Ono wong lanang kok ngamukan, wong lanang bodoh. Kenapa ngamuk? Nggak bisa menghadapi masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah. Lu ngamuk dengan tegas itu beda loh. Nek wong iki tegas pol, wong iki pol tegas. Lu ngamuk dengan tegas itu beda. Ngamuk itu kan ngawur, gitu loh maksudnya. Mbok gak paham mbok enggak. La taghdab, ojo ngamukan. Walakal jannah, kamu masuk surga. Lek ngamukan gak iso mlebu swarga. Wong ning donya kamu ngamukan, tekan akhirat ngamukan. Yo gak oleh mlebu swarga. Ganggu lingkungan swarga. Dadi wis ketara iki, wong nek donya apian swarga, donya elekan neraka. Tapi iki untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Engko sik Mas, engko sik nek cemburuan. Nah, cuma iki kanggo introspeksi awake dhewe. Ojo nggo biji tanggane, Bu. Engko nggo biji tanggane critakno kancane, "Mbak, sak lingkunganku tak hitung sing mlebu neraka 12 kok, Mbak." Sing wedok 8, sing 4 sing lanang ngono, Mbak. Ya aja ngono. Nah, gini ya, kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat. Kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat. Makanya sampean disuruh latihan jadi malaikat sekarang. Karena kehidupan di surga kehidupan ala malaikat. Satu, malaikat itu tidak ada yang BAB. Gak ada malaikat buang es besar, malaikat berak itu tidak ada. Sama tahu krungu, malaikat Israel mencret. Gak situ njabut nyawane wong. Maka di surga itu nggak ada acara BAB, itu nggak ada. Ning swarga iki nggak ono acara ngising iki nggak ono. Ngentut ya nggak ono. Nggak ono wisan. Sok ning swarga aja golek wis umum sampean gak kira nemu. Malaikat itu ndak kencing, ndak ono malaikat ngoyo. Tahu krungu? Malaikat anyang-anyangen. Di surga itu nggak ada acara nguyuh. Loh padahal makan minum terus gimana? Lagi info yang saya terima. Ya iki A1 iki. Kabare nduk kono iku metu dadi keringet ambune wangi. Ya padha-padha durung tau mrono ae. Metu dadi keringet ambune wangi. Lho kehidupan di sana seperti itu. Malaikat itu ndak tidur. Ngantuk aja ndak. Makanya kok ngantuk tak jarno ae wong dudu malaikat. Mumpung sik nang donya. Jadi besok di surga itu ndak ada acara ngantuk, ndak ada acara tidur. Ndak ono. Makanya saiki mumpung sik ono ya tutukno olehmu ngantuk gak apa-apa. Sehingga orang sekali merasakan nikmat bahagia, seterusnya nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah bahagia, karena nggak ada jeda, sedetik pun nggak ada jeda, gak kepotong ngantuk apa maneh turu. Makanya neng swarga iku tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, dan itu nikmat hakiki. Nikmat yang sejati itu semakin lama semakin nikmat. Kalau nikmat di dunia itu mata'ul ghurur, kenikmatan yang kamuflase, fata morgana. Nikmat di permulaannya aja, makin ke belakang nek itu nikmat donya. Enake mangan ning donya iku sendokan pertama, sendokan ke-10 belenger, sendokan ke-20 muntah. Tapi kalau di surga sendokan ke-20 lebih nikmat daripada sendokan pertama. Memang nikmat sesungguhnya. Kalau nikmat di dunia kan enak kaitannya tok. Kumpul bojo ya enak kaitannya tok, ser kelimpruk. Ya wis ser-ser wae tutukno ser protol dengkulmu. Nanti di surga makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, ndak kepotong ngantuk, nggak potong tidur, semakin sekali merasakan nikmat selamanya nikmat. Itu di surga. Demikian pula yang masuk neraka, persiapanku saya ngantuk ibu. Di neraka yo nggak ada cara tidur, itu nggak ada, ngantuk yo nggak ada. Maka sekali merasakan siksa selamanya menderita, makin sengsara, makin sakit gitu. Gak iso bro, sok sampean misalnya mlebu apa jenenge neraka ya, terus ketemu Pak Menteri kan ning swarga.
Amin. Terus sampean ditakoni, "Weh, ya apa rasane ditungkai malaikat?" "Mbah Pak Menteri aku keturon." Oh, enggak iso. Ning neraka kok keturon. Itu kehidupan di sana. Nah, gini, karena kita itu akan dikumpulkan dengan malaikat di surga, maka sekarang di dunia kita suruh latihan berperilaku seperti malaikat. Malaikat itu cocok tapi yo larang nggak ngene iki, larang. Pengen murah yo iki kasih apa iki kon ceramah dhewe. Nah, iki lho mburiku iki lho murah iku lek ceramah. Semakin bagus merek ya semakin mahal. Saiki hitungannya wis per menit iki hitungannya. Makanya aku tadi seneng aku dibisiki, ojo suwe-suwe, cocok aku ngono. Malaikat itu tidak makan. Ayo sapa sing tahu marung bareng karo malaikat Jibril? Malaikat itu tidak makan, maka besok bulan Ramadan kita disuruh menggaya koyok malaikat. Besok bulan Ramadan ini kita disuruh macak koyok malaikat. Ada makanan, punya sendiri, halal, lezat, nikmat. Ojo dipangan. Malaikat kok celutak. Ndak boleh. Loh, kita malaikat besok bulan Ramadan ini kita disuruh macak koyok malaikat. Malaikat itu orang mangan. Makanya besok Ramadan walaupun punya makanan, enak, lezat, nikmat, ojo dipangan. Malaikat kok. Malaikat itu ndak minum. Makanya besok bulan Ramadan walaupun ada minuman seger lezat nikmat, jangan diminum. Malaikat kok. Malaikat itu ora rabi. Sopo bojone malaikat mungkar? Ngerti bojone malaikat nakir? Malaikat itu gak rabi. Makanya Bapak Ibu, walaupun sampeyan duwe bojo, sok Ramadan iki gayamu koyo gak duwe bojo. Bapak, walaupun istrimu wis njebablah lumah-lumah, ya wis aja dieker-eker, wis ngelewes kaya gak butuh ngono lho sampean. Malaikat kok eker-eker bojo ngono lho. Bu, misale suami ibu kok usil, tangane lho dudul-dudul bokong ngene, disampe ae malaikat kok dudul-dudul bokong. Gak oleh malaikat kok. Koyoke kok sedih ngono sampe. Lah terus nek gak oleh piye? Iki lho alhamdulillah yo. Gak oleh iku lek awan. Kok sedih ngono sampean sawangane. Sing gak oleh iku nek awan, nek awan. Lho, asline kewajiban poso iku awan bengi. Asli awan bengi. Tapi Gusti Allah iku welas. Gusti Allah ngerti lek wong BPN iki umpama dikongkon awan bengi ngosek. Gak kira kuat. Makanya jare Gusti Allah ngene, ya wis bengine gak usah. Awan tok wae ra apa-apa. Sing penting awakmu wis tau menggaya kaya malaikat. Wis tau macak dadi malaikat. Wis sok tak kumpulno karo malaikat. Gusti Allah ki apian. Nah, saiki poso iku apa to poso iku? Poso niku bahasa Arabe as-shaum utawa asyam. Iki artine al-imsak. Maknane menahan diri. Bahasa Inggrisnya the ngempet. Makane sampai nek mari mangan sahur, habis makan sahur kan dari masjid musola sampean sering krungu aba-aba imsak, nggih. Imsak. Ya. Nah, itu artinya wayahe nahan. Sampean kecilik krungu ngono ku tapi ra ngerti artine. Mulane sok diganti ae, gak usah bahasa Arab. Ganti ae ngempet. Ngempet. Lu puasa itu artinya ngempet. Ngempet apa? Pertama, menahan diri atau ngempet dari yang membatalkan secara syariat. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan pahalanya. Kemudian yang ketiga, ngempet songko sing elek-elek. Kabeh wis. Tak urus ringkes-ringkes saya. 5 menit lagi Mas.
Beliau itu banyak kerjaan. Aku sih gak apa-apa sampai subuh. Yang penting cucuk. Nah iya toh. Masuk. Satu, ngempet dari yang membatalkan secara syariat. Apa itu? Tak ringkes saya. Sebenarnya simpel, yang membatalkan puasa secara syariat itu cuma memasukkan atau kemasukan atau dimasuki 3 benda. Tak baleni yo. Memasukkan atau kemasukan atau dimasuki 3 benda. Benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Ya cuman itu yang membatalkan secara syariat loh ya. Ngelebokno utawa kelebon utawa dileboni benda 3 tadi. Benda padat, makanan. Apapun bentuk dan jenisnya, model kayak apapun yang bernama makanan, benda padat. Benda cair, minuman dan hisapan. Apapun bentuk dan modelnya. Kemudian yang ketiga, benda ya tadi gembuk-gembuk kenceng. Ya ora usah diterjemah lah, sosis. Bingung sampean. Ini yang membatalkan secara syariat. Tapi puasa kita ya jangan cuman itu. Lah kalau puasa cuman nggak makan, nggak minum, nggak hubungan seks, nggak hubungan intim suami istri, maaf, wedhus ya iso. Wedhus ya iso poso nek trimo ngono. Coba nyari wedhus, masukkan kandang. Wes seharian mulai fajar sampai maghrib, ojo kei mangan, ojo kei ngombe, ojo dicampur wedhus lanang ngambek wedhus wedok ben ora rabenan. Poso iku wedhus. Nggih napa mboten? Ya gak paham iki. Nggih napa mboten? Sampeyan golek wedhus, lebokne kandang mulai fajar sampai maghrib. Wes. Ojo dikei mangan, ojo dikei ngombe, ojo dicampur wedhus lanang ambek wedhus wedok ben ora rabenan. Poso iku wedhus. Makanya poso nek trimo gak mangan, gak ngombe, gak hubungan intim suami istri padha karo apa wong poso kok trimo ngono ki biyen gak ono peningkatane. Nah itu tadi harus meningkat. Puasa kita itu ya harus dohiron wa batinan. Pikirane poso, mripate poso, kupinge poso, lesane poso, atine poso, kabeh poso. Terus berikutnya yang ketiga, menahan diri dari yang jelek-jelek semuanya. Gini loh, ibarat sawah. Manusia itu yo ada padinya, ya ada rumputnya. Menungso niku yo ono parine, yo ono sukete, ono apike, ono eleke. Sampean lek kepengin panene maksimal, ojo mek cuma ngrumat parine tok, aja cuma gedhekno parine tok, ya kudu gelem ngresiki sukete. Cuma ngrumat parine tok digedhekno tapi sukete gak dibersih. Panen gak mungkin bisa maksimal. Makanya besok Ramadan ini ya kita juga harus membersihkan sing elek-elek iku, kotoran-kotoran batiniah diresiki supaya panenane bisa maksimal. Wes ngene lho, saiki tak kei lek sampean cek semangat poso. Kalau sumu tasihu, berpuasalah kalian pasti akan sehat. Wes umum. Banyak penyakit yang enggak bisa diobati secara medis ternyata sembuhnya dengan puasa. Sampai sekarang loh, dokter bedah seluruh dunia kalau mau mengoperasi pasiennya mesti disuruh puasa dulu. Betul? Ya Allah, saya gak paham itu omongin ini. Manusia itu seperti tanaman, kayak tanduran, memang butuh siraman air. Kalau nggak dapat siraman air mati. Manusia butuh makan, butuh minum, nggak makan, nggak minum, manusia mati. Tapi jangan karena butuh siraman air digerojok banyu terus, bosok. Jangan karena butuh makan minum, mangan ngombe, gak leren-leren, bosok. Mulane wong sing gampang penyakitan ki sing wetenge jemblong-jemblong kaken panganan. Ora usah mbok cilikno wetengku sing jemblong kuwi. Asli niku, hadisnya cetha kok. Perut buncit itu sarang penyakit. Kalau pengen sehat, contoh tiru resep Rasulullah. Jangan makan sebelum benar-benar lapar. Berhentilah makan sebelum kenyang. Sehat sampean. Ya, ibarat mesin, maaf, butuh diistirahatkan.
Dioperasino terus, dilakukan terus, logrok. Demikian pula mesin yang ada dalam tubuh kita. Setahun 12 bulan, istirahatkan 1 bulan Ramadan. Sehat, sirkulasinya lancar. Lebih keren lagi kaya Pak Menteri. Jangan kok 11 tahun 12 bulan istirahat 1 bulan Ramadan. Contoh beliau, iki pimpinane jenengan kok. Contoh beliau, dalam seminggu 7 hari istirahatkan 2 hari. Senin karo sing banter to, Senin karo. Tahu nggak kenapa beliau sebelum maghrib sudah nyampe sini? Nyari buka puasa gratis. Oh, ya ora. Sing toro kan iki. Ngono lho. Beliau itu rutin Senin Kemisnya, mulai muda sampai sekarang. Nah itu contoh. Jadi dalam seminggu diistirahatkan 2 hari. Sampeyan yo ngono, kapan dino Senin usahakno nyenen, kapan dino Kemis usahakno ngemis. Sehat sampean, mesti sehat. Terus maneh, wis tak kei contoh sing sederhana mawon. Binatang sing paling jengkelne, paling nganyelke, gregetne mangkelne, uler. Cobi, uler iku wis rupane elek, mlakune gremet, ngerusak. Uler iku gak ngopo-ngopo, nempel tok ilo ngerusak. Uler iku nemplek tok ilo ngerusak. Mulane lek neng wong tukang ngerusak biasanya diarani apa? Uler. Biasanya nunggone BPN kok wonge kok rukun-rukun. Iki sak ruangan biasanya kok rukun-rukun, saiki kok modele kaya ngono. Biasa enek ulere. Sapa? Ya wong anyar kuwi lagi mlebu dadi uler. Karepe kepengin dadi kepala ruangan, kepengin dadi kasih. Ulere. Ngalor ngidul ulere. Biasa toh. Wong tukang ngono biasanya diarani uler, nggih. Ya Allah. Wong ketoke ya rukun, anake wis 3 lah kok pegatan. Mosok ora ngerti ana ulere. Sapa? Ya bulike dhewe. Uler. Ngerusak. Lho, ngono ki uler sing kaya ngono ki lho. Gelem poso diangkat derajatnya sama Gusti Allah. Dia mau puasa, diangkat derajatnya sampai Gusti Allah. Maka ular itu puasa. Caranya berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the ngentung. Duh, entung niku lak poso, ora mangan, ora ngombe, ora rabenan. Tuh mau nonton rabenan. Ndak ono gila-gilo. Biyen sampean sik cilik nggo dolanan, entung dilor dikidul. Entong dilor dikidul. Entong dilor di zikir niku la ilaha illallah. Lulus ngentungnya diangkat derajatnya sampai Allah. Namanya berubah. Wis gak uler meneh, namanya jadi kupu. Asale mlakune gremet, sekarang terbang. Asale ngerusak, sekarang manfaat, membantu proses pembuahan. Kembang iso dadi buah. Asale gilani, menjijikkan, sekarang indah. Semua orang suka sama kupu-kupu. Nganti wong Jawa ki lho omahe dileboni kupu, seneng. Lho omahe dileboni kupu ki arep ana tamu. Duwe anak wedok wis gedhe urung ketemu jodhone. Omah dileboni kupu, seneng. Lho Nok, iki jodohmu ki arep teko iki. Omahe dileboni kupu. Tapi ya sabar Nok, kupune kok ireng. Kayake bojomu kok ireng. Kowe ya ora apa-apa, Nduk, wong bapakmu ireng ya kuat tok ngono. Uler ae lho gelem poso. Diangkat derajatnya sama Gusti Allah. Apalagi manusia, gitu lho Bu. Sitok engkas bar iki nang wis. Lah wis gak usah suwe-suwe. Kurang yo ngundang meneh sok sing tenang. Nuzul Quran topo, halal bihalal karuan. Yang penting kan sumbut. Lih, apa maneh menungso? Ula lho ula. Ula. Kewan ora duwe sikil, kelemar-kelemar keleleran kaya sabuk.
Tapi mergo ahli poso, uloi 2 bulan baru makan, 3 bulan baru makan. Diangkat derajatnya ambek Gusti Allah. Apa? Upase mandi, ampuh ya upase ula. Sapi sakmono gedene gagahe, sembur ula, ngelimbung. Ayo, beda karo wedhus. Wedhus ora tau poso mangan. Wedhus iki ora ndek upas, ora berwibawa, menang gagahe tok. Enek kadal liwat nang ngisor krusek njinjak-njinjak wedhus. Mergo gak tau poso. Lho, sampean maaf, sikile sampean dicokot ula ijo sak jenthik, cetet, lemes sampean. Kalau enggak cepet dapat pertolongan oek. Tapi sampean dicokot wedhus ora apa-apa. Ya paling ya mung dekok ngono. Soale wedhus ora ndek upas. Ana wong tuwa nuturi anak ora digatekke terus nyalahke anak. Lho. Aja nyalahke anak dhisik. Kenapa nasihat orang tua enggak didengar sama anak? Lho memang wong tua ora duwe upas. Penting lho guru nuturi murite, didik murite gak digatekno, malah kadang murite ngelawan. Jangan buru-buru nyalahkan muridnya dulu. Umpamane gurune ora duwe upas. Makanya nek kiai sepuh biyen mulange ngaji niku kadang-kadang Masya Allah iki sik menangi niki. Dibanding karo penceramah-penceramah saiki, kalah jauh. Penceramah saiki pandai mengolah kata, menyusun kalimat, bersilat lidah, susunan katane, tapi asarnya jauh dibanding karo kiai mbiyen. Waduh, mergo upase iki lho, upase. Dadi kepala kantor ya perlu duwe upas. Ganti upas juga digatekno anak buah. Lho nggih, penting. Terakhir, paling terakhir iki, bar iki wis Mas. Loh. Yo terakhir, ayo targetnya kita itu la'allakum tattaqun, supaya jadi orang yang takwa. Ringkesnya gini loh. Jadi manusia yang benar-benar manusia yang manusiawi. Ayo kita renungkan salah satu berapa ayat ini. Adzariyat apa itu? Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ringkesnya manusia itu diberi 2 ilham oleh Allah, diberi 2 potensi fujur dan potensi takwa. Insya Allah nanti kapan-kapan kalau diundang lagi tak jelasno ya. Iki ringkes saya iki, pancingan to. Biasa iki, marketingnya wong ceramah ini modelnya. Ya Allah. Manusia itu punya 2 potensi, diberi 2 potensi sama Allah. Ada potensi fujuraha, ada potensi takwaha. Fujur ini potensi keburukan. Takwa itu potensi kebaikan. Fujur untuk mengantarkan proses pertumbuhan. Takwa untuk mengantarkan proses perkembangan. Manusia itu disebut Pithecanthropus erectus. Makhluk yang bisa berdiri tegak, dibatasi di tengah-tengah dengan ulu hati. Letaknya di tengah-tengah tubuh. Fujur itu letaknya ulu hati ke bawah. Tadi udah saya singgung di depan, perut dan sedikit di bawah perut. Itu fujuroha. Takwa itu tempatnya ulu hati ke atas, dada dan kepala. Di dada ada hati untuk berzikir, di kepala ada otak untuk berpikir. Sampai sini bisa difahami? Bisa difahami? Ulu hati ke bawah, fujur, itu isinya tuntutan. Sedangkan ulu hati ke atas, dada dan kepala, isinya adalah tuntunan. Maka manusia harus bisa berdiri tegak kalau pengen jadi manusia yang baik dan benar, selamat, bahagia, mulia dunia akhirat. Ketika berdiri tegak, yang bawahnya jadikan sebagai bawahan, yang atas jadikan sebagai atasan. Posisikan yang bawah sebagai bawahan, posisikan yang atas sebagai atasan. Jangan dibalik.
bawahan dijadikan atasan, atasan dijadikan bawahan. Bawahan ini isinya tuntutan, atasan ini isinya tuntunan. Maka kewajiban atasan adalah menuntun bawahan agar tuntutannya bisa benar, tuntutannya tidak nyimpang. Maka dalam sistem organisasi, bawahan itu haknya menuntut. Yang jadi atasan jangan kaget kalau dituntut sama bawahan. Wong memang bawahan itu haknya menuntut. Kalau bisa kewajiban lebih sedikit, haknya banyak. Kelakuanmu lak ngono kuwi itu. Kinerjane orang genah, nuntut hak. Makanya bawahan ini paling seneng kalau hak dipenuhi. Perut sama bawah perut itu seneng kalau HE dipenuhi. Nek dikendangi kaya ngono kae seneng. HE, obah kabeh. Ini ya bawahan itu sukanya gitu. Artinya gini, maksud saya. Artinya gini. Jadikan atasan ini sebagai tuntunan. Mari kita isi hati dan kepala kita dengan tuntunan. Logika, etika, dan estetika. Syariah, akidah, dan akhlakul karimah. Manusia jadi salah, tersesat, nyimpang, berbuat maksiat, dosa. Itu karena apa? Tuntutan bawah ini tidak dituntun, tidak dikendalikan oleh tuntunan. Maka bawahan harus atasan harus menuntun bawahan, gitu loh. Paham ora tuh ini? Kita harus lebih mengikuti hati dan otak, lebih mengikuti dada dan kepala untuk mengendalikan perut dan bawahnya perut. Sehingga di bulan Ramadan yang harus kita kendalikan ya bawahan, perut dan di bawah perut. Itu kan yang membatalkan puasa tadi. Coro Jawa sing batalke poso niku ngotelu. Ngotelu niku nggih weteng karo ngisore weteng. Ngelak, ngelih kalih setunggale ngopi jere ngadeg. Ya. Ngelih, ngelak, ngadeg kan itu tuh. Makan, minum dan hubungan seks. Itu yang harus dikendalikan. Maka dalam sistem organisasi sekali lagi tuntunan yang atas ini harus bisa mengendalikan tuntutan yang bawah ini supaya bisa tidak nyimpang dari undang-undang syariah. Ini nanti akan menuju fitrah menjadi manusia yang manusiawi. Dah demikian mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal. Mudah-mudahan menjadi bekal Ramadan. Ramadan itu artinya panas yang membakar. Disebut Ramadan karena itu secara harfiah artinya panas yang membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kita. Insya Allah kalau Ramadan kita jalani dengan baik, semua dosa-dosa kita terbakar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosa kita akan terbakar semuanya. Amin Allahumma. Hurufnya ada 5. Ra, mim, dot, alif, nun. Ra itu rahmatun minallah. Ramadan adalah bulan rahmat, penuh cinta dan kasih sayang Allah. Jangan sia-siakan. Kemudian memnya maghfiratun minallah, ampunan dari Allah. Kita harus berusaha merayu Allah agar semua kesalahan dan dosa-dosa kita mendapatkan ampunan. Dotnya dhamanun bil jannah, jaminan akan mendapatkan surga. Alifnya amanun minan nar, aman dari siksa neraka. Kemudian yang terakhir nur, nunnya nurun minallah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat wa afiyah fi taatillah, kekuatan zahiran wa batinan untuk bisa menjalani ibadah Ramadan dengan sempurna. Dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba yang dipilih Allah untuk mendapatkan karunia Lailatul Qadar. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa sulatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nashira. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyuka habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyuka habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma ahillahu alaina ya Allah bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah was salamah wal afwa wal mu'afata daimah. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dhallan illa hadita wa la mu'ansiran illa yasarta wa la maqsudan illa hasalta wa la du'aan illa istajabta wa la faqiran illa aghnaita wa la daynan illa ataita wa la hajatan min hawaijid wad dunya wal akhirati hiya la qaridan illa qadaitaha wa yasartaha. Yasir umurana ya Allah ya Allah ya Allah washrah sudurana wakhtim bis salihati a'malana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun, selamat beribadah. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.